Halo manusia-manusia berbudaya jaga, ketemu lagi sama Plat dan drama. Kita ketemu lagi di BGM, berita game. Mau kita kapan terserah dah. Udah gak ada lagi mingguan. Oke. Hari Minggu aja. Okay. Hari kita ngobrolin soal Steam dengan masalah lisensinya, ngobrolin soal hacknya Game Freak, dan kita akan ngobrolin juga soal gacha tetap. Kita ngobrolin soal gacha. Oke, let's go. Oke, berita pertama. Ya, tapi emang gak pernah ya. Sebenarnya memang sudah terjadi cukup lama, cuma mereka hanya memperjelas gitu. Jadi kita akhirnya berhadapan dengan mimpi buruk platform digital gaming. Jadi reality check. Reality check benar. Jadi banyak gamer yang mungkin nggak pernah baca EULA ya. Semua orang nggak pernah baca EULA ya. Yang akhirnya mengerti bahwa konsep platform digital buat gaming, even termasuk Steam sekalipun, bersahabat in a way, kayak lu bisa beli di day one, banyak diskon, terus ada regime price segala macam. Gak perlu ngantri, lu gak perlu nunggu paketnya hilang gitu di tempat sortiran atau apapun. Tapi yang pasti ternyata lu juga harus memahami kalau yang lu beli itu bukan video game, tapi lisensi untuk mengakses si video game itu tersendiri gitu. Lisensi jadi untuk mengakses si video game. Jadi ya anggap aja misalnya kayak bukannya lu membeli handphone dan lu punya handphone gitu. Jadi anggap aja lu ke Dufan gitu. Jadi lu membeli tiket untuk masuk ke Dufannya gitu. Jadi anggap aja kayak gitu lah. Lu punya pas buat masuk ke Dufan misalnya. Nah, masalahnya adalah ketika lu tidak punya video gamenya, lu gak bisa nuntut misalnya suatu saat di masa depan amin-amin gitu ya. Sistem misalnya bangkrut gitu. Game gue gimana? Nah, game lu gimana gitu. Game yang udah lu beli misalnya sama 10 tahun, misalnya udah invest 40 juta ke dalamnya. Itu gimana gitu konsepnya. Pertama misalnya kalau Steam bangkrut, terus ternyata lu gak bisa akses library lu, itu pertama. Yang kedua ternyata dia juga tutup server downloadnya gitu misalnya. Atau server buat nge-sync data save-nya misalnya. Ya berarti ya semua game di library lu ya gak bisa lu mainin gitu. Tapi lu gak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena yang lu beli memang lisensinya doang aja. Gitu. Bukan video game bisa outdated jatuhnya jadinya. Iya, bisa gitu. Jadi ya ini situasi memang agak aneh karena kemarin pas si Ubisoft sempat narik The Crew, orang mengira kalau hanya Ubisoft doang yang dalam tanda kutip nakal lah gitu, yang bisa narik The Crew segala macam. Padahal apalagi dengan drama-dramanya. Padahal realitanya ada semua platform digital semuanya punya sistem yang sama kecuali GOG. GOG kan langsung beli kan dapat kita bisa simpen dapat XC-nya gitu. Tapi kalau GOG di masa depan tewas, ya kita nggak bisa download lagi dong berarti. Iya, tapi kalau installernya nggak ada gitu. Iya, kalau misalnya GOG dalam tanda kutip mati ya berarti library lu nggak bisa download lagi. Memang situasinya memang sama, tapi beda sama dengan Steam. Kalau Steam kan dia ada DRM-nya. Jadi kalau misalnya lu buka game dia pasti ngecek dulu gitu. Kalau misalnya server DRM-nya mati ya berarti lu nggak bisa main lagi. Tapi kalau GOG kan dia dapat exe yang full foldernya. Jadi dia nggak ada DRM-nya gitu. Kalau misalnya lu pengen main di masa depan ketika GOG mati, yang penting lu punya installernya, dia akan bisa main gitu. Jadi kayak tapi plus minus lebih bersahabat. Plus minus ya. Kalau singkat ya, kalau misalnya GOG itu klasik gitu, berarti kan save-an ada di komputer kita. Ya, lu bisa pilih mau cloud atau enggak bisa. Mau cloud bisa seingat gua bisa. Bisa cloud. Tapi kalau misalnya ya paling terparahnya kenapa banyak publisher enggak mau ke GOG ya karena bajakannya gila. Lebih putus ya soalnya. Iya, soalnya misalnya kayak gue beli The Witcher 3 nih GOG gitu. Terus gue pinjam installer lu. Iya, udah bener-bener enggak perlu login account segala macam, cuma copy folder terus main gamenya gitu. Bener-bener bajakan original. Tapi jadi ininya GOG ya. Sekarang jadi nilai jual GOG. Sekarang GOG bisa main at least di narasi marketingnya. Ya lu enggak beli lisensi kalau misalnya memang kita kasih lu access sama gamenya gitu. Cuman ngebajaknya jadi masalah. Jadi ada alasan kenapa misalnya kayak GOG walaupun dalam pemikiran kita sebagai konsumen dia punya kebijakan jauh lebih bersahabat buat kita, tapi ada alasan kenapa banyak publisher tuh nggak mau di mereka. Soalnya gitu. duitnya nggak masuk lagi gitu. Karena lu nggak bisa nge-track juga. Misalnya kayak amin gitu ya, gue nakal misalnya gue beli satu game terus gue bagi sama anak kantor 15 orang, lu bisa apa gitu. Lu nggak bisa apa-apa gitu, benar-benar bergantung pada hati nurani lu aja gitu loh. Dan itu bukan konsep yang bagus buat melindungi produk juga. Walaupun bisa patungan beli. Ya, come on. Ya lah, jujur aja lah, come on. Pasti ada teman satu lu yang tajir gitu yang beli GOG, minta dong gitu. Mana ada patungan. Ya. Tapi katanya sih nggak tahu source-nya tuh memang maksudnya mereka
kemungkinan besar memang phishing email sih. Jadi kayak ada karyawan yang buka link sembarangan terus masuk ke servernya mereka gitu. Jadi ya kalau misalnya lu nggak terlalu, ini buat berita kedua lumayan serem juga sebenarnya. Karena ini orang basically cari mati. Tapi ya Game Freak, developernya gamenya Pokemon selama ini tuh confirm di hack. Dan banyak hal yang keluar dari server mereka itu datanya sekitar 1 TB. Banyak banget. Jadi tapi belum ada yang anggota yang confirm, maksudnya nggak ada kayak biasanya kalau misalnya habis hack atau habis apa ya pokoknya serangan kayak gitu ada kelompok kita yang ngelakuin gitu. Nah, yang ini jumawa dulu, sombong dulu. Tapi kayaknya mereka tahu Nintendo agak-agak serem ya. Jadi mereka nggak ada satupun yang seingat gue belum ada yang ngeklaim siapa yang ngehack gitu. Yang pasti ya katanya hacknya udah dari Agustus tapi datanya baru dikeluarin sekarang gitu, keluar semua gitu. Oh, baru dibocorin dibocorin sekarang. Nah, dari Game Freak-nya sendiri mereka cuma confirm, mereka nggak ngomong yang lain, mereka cuma confirm kalau data 2.200 karyawan mereka tuh bocor semua. Termasuk mantan karyawan yang sekarang udah pindah ke kantor lain atau udah pensiun segala macam. Itu semua informasi misalnya kayak nomor jaringan sosial segala macam tuh keluar semua gitu. Tapi itu nyeremin lah. Itu nyeremin banget, itu bisa dimanfaatkan buat yang enggak gitu. Tapi yang paling buat kita gitu, yang buat gamer itu yang paling serem ya memang hal-hal terkait Pokemon. Jadi ngelik kayak project next-nya gitu, ada yang codename-nya KNN, Pokemon K, Pokemon N. Oke, kita nggak tahu. Ya, kita masih belum tahu itu apa. Terus juga ada indikasi dia mereka bikin Pokemon MMO juga, mungkin kayak Power or something, itu namanya Synapse. Pantesan. Synapse atau apa gitu. Pantesan terus agak gencar gitu ya. Agak gencar. Agak gencar tiba-tiba ke Power. Tapi enggak ada buktinya, masih spekulasi. Terus ada juga source code Pokemon lama juga bocor. Jadi mereka ya kalau misalnya mau modif atau apa gitu gampang. Terus juga ada klaim, ini gue nggak tahu benar apa enggak, tapi ada klaim dari si hackernya sendiri, mereka juga nemuin exe dalam tanda kutip game PC-nya Pokemon gitu. Pokemon lama, jadi ke Pokemon antara Scarlet atau Black gitu. Pokoknya ya karena memang gamenya dibangun di PC ya ada versi PC-nya gitu. Yang punya build-nya developernya gitu. Tapi kalau versi PC nggak apa-apa loh Nintendo. Nggak mungkin. Mimpi sampai kapan juga tidak akan terjadi gitu. Tapi ya yang paling heboh di internet ya pasti adalah lore-nya lah. Iya. Jadi ya kalau misalnya lu ikutin internet bocor semua. Iya, bocor semua. Jadi ada tulisan bukan lore ya, kayak ini bukan official. Orang sering mengira kalau tulisan yang bocor itu tuh official gitu. Enggak, ya mereka cuma masih bolak-balik. Iya, mereka explore gitu. Explore kayak kira-kira kalau misalnya kita mau bikin legenda Pokemon tuh gimana? Ceritanya kayak apa ya gitu. Jadi ya itu bukan official ya, itu bukan cerita yang official Pokemonnya gitu. Jadi ya ada banyak cerita-cerita lumayan freak di dalamnya, termasuk kayak ada Pokemon yang kawin sama manusia terus ngajarin Pokemon yang lain dan sebagainya. Jadi cerita lumayan gelap, banyak hubungan begituan antara Pokemon sama manusia. Oke. Ya, jadi ya lumayan freak lah memang. Tapi kadang-kadang kalau ngeliatin orang Indonesia gitu, kayak gamer Indonesia, anjir gila si Pokemon kok begini amat ceritanya. Lu dari kecil udah denger Dayang Sumbi sama Tumang lu. Banyak bacot anjir. Lu Dayang Sumbi sama Tumang tuh kurang apa gitu, yang kurang aneh apa gitu loh. Atau lu baca kayak ceritanya si ensiklopedianya Loki gitu sama kuda tuh. Oh iya juga ya. Jadi emang ada kesan kayaknya memang semua legenda di dunia tuh mau di even Jepang sekalipun ada bestiality-nya kayaknya sih seharusnya. Mungkin ya itu yang mereka mau dimasukin, tapi pikir-pikir ini kan game gimana anak gitu. Tapi ya kalau misalnya ada lore dunia, gue juga menarik menurut gue kayak masalah makanan kita kayak makanannya kita nggak tahu, misalnya kayak Pokemon apakah ada yang makan atau enggak gitu. Karena kan gitu. Kalau ngeliat kayaknya lebih banyak Pokemon daripada binatang biasanya. Iya, benar. Kayak Pokemon makan apa, kita makan Pokemon apa enggak gitu. Terus dan mereka kok kenapa ada yang humanoid, ada yang binatang gitu kan jelas gitu loh. Berarti lisensi baru lagi? Enggak, jadi beda. Ini jadi kalau misalnya lo ikutin game bola, kita tahu kalau misalnya si EA itu sudah tidak lagi bareng FIFA. Mereka pecah kongsi. Nah, si EA itu bilang FIFA ini maruk. Soalnya mereka minta kayak $2 miliar untuk lisensi 4 tahun gitu. Sebenarnya 1 miliar atau 2 miliar dolar. Jadi mereka merasa kayak nama lu nggak worth it lah, kita jual pakai EA Sport FC aja dan memang laku gitu, memang nggak ngaruh. Nah, FIFA organisasinya ya, bukan gamenya ya, itu pengen bikin turnamen e-sport kelas dunia gitu. Mengingat tidak ada lagi game bola di dunia selain antara lu mau EA atau mau Konami.
ya lu pilih Konami lah. Oke, karena kan udah berantem sama EA jadi sama Konami sekarang. Lu nggak mungkin jilat ludah lu sendiri dong. Secara lu bilang dari kemarin dia bilang dia mau bikin game bola gitu sama lisensi developer ketiga, tapi belum sampai sekarang belum ada informasi game bola barunya apa gitu. Jadi ya mereka mau gak mau sekarang gandeng Konami pakai eFootball buat bikin turnamen e-sport dunia gitu. Jadi basically lu bisa daftar tim lu, ntar tim lu kalau misalnya tembus gitu, ntar lu bisa ngewakilin negara lu gitu di FIFA e-sport World Cup ini gitu. Jadi ya udah ada teasernya ya? Udah ada teasernya segala macam gitu. Jadi ya emang tidak terhindarkan gitu. Walaupun ini tidak menjamin, bukan tidak menjamin ya. Gua rasa Konami gak ada duit sih buat bayar FIFA sebenarnya. Apapun yang terjadi cuma menurut gua bakal jadi kolaborasi singkat doang antara dua ini buat event ini doang. Karena kalau misalnya dicoba kayak tes air dulu juga. Ya, tes air 2. Tapi kalau misalnya FIFA tetap minta duit $2 miliar untuk lisensi 4 tahun misalnya, kayak ke EA, menurut gua Konami gak akan mau sih, tetap aja. Ya walaupun eFootball-nya mau separah apa. Tapi katanya eFootball di mobile laku banget kan? Di mobile iya laku. Ya mobile. Karena kan ya mobile bisa main kapan aja bisa dimainin. Belum sistem-sistemnya juga. Walaupun again yang namanya game mobile selalu meresahkan para player karena ada brewekannya juga dan lain-lain gitu. Tapi ya sejauh ini masih survive walaupun kayaknya kalau misalnya untuk pasar konsol sama PC emang udah nggak ada namanya sih eFootball. Tapi untuk mobile ya masih ada. Developer lain mau bikin game bola apa? Ada satu tapi belum jadi gitu. Jadi ya mereka nggak ada opsi sebenarnya. Mau gandeng siapa gitu. Siapa yang mau bayar lu FIFA? Jadi emang korup mampus. Capcom gitu. Jadi ada Ryu bisa main. Tidak. Nah, yang tadi organisasi yang serakah. Ini yang dianggap serakah adalah developernya. Enggak, publishernya ini. Publisher developernya ya. Ya, jadi Tekken 8 dihujani review negatif karena dianggap serakah. Nah, jadi Tekken 8, Tekken 7, gua mundur ke Tekken 7 lah. Dari Kazuya lawan Heihachi dianggap mati. Bahkan Heihachi dianggap mati udah beberapa kali di belakang. Kemudian di Tekken 8 Jin lawan Kazuya dianggap kalah. Tiba-tiba Heihachi hidup lagi. Emang butuh, enggak tahu deh gua. Ini masalah keluarga dibawa ke dunia. Tapi memang gue nggak tahu deh ya. Jadi ini yang bikin mereka jadi serakah tuh apa sih sebenarnya? Karena kan kalau misalnya emang terlalu maksa. Gue ngerasa pas gue ngeliat ceritanya ya, Heihachi hidup lagi tuh terlalu maksa karena dia dilempar. Spoiler alert. Spoiler ya. Lu kalau bisa belum main. Spoiler alert ya. Kalau belum main lompat saja. Ternyata dia selamat. Bagaimana selamatnya? Spoiler alert. Pokoknya dia selamat aja intinya gitu. Dan hilang ingatan dan lain-lain gitu. Dan gak make sense kan? Karena seingat gue yang di Tekken 7 endingnya memang si Kazuya benar-benar ngeliatin dia masuk ke lava tau? Tiba-tiba tiba-tiba tidak jadi mati gitu. I mean, kulitnya Heihachi setebal apa gitu. Masalahnya kan lava tuh segini aja tuh udah kebakar kan ya. Dari permukaan kena ini aja udah kena kebakar. Itu kan? Ada teknologinya, namanya plot armor. Itu kulit tuh terlindungi plot armor. Nah, yang bikin jadi review negatif kabarnya adalah arenanya ya. Arenanya beli lagi. Iya, arenanya. Yang mana lagi. Biasanya kalau lu beli karakter terus dapat arenanya satu paket, ini arenanya beli lagi. Harus keluarin dulu lagi buat dapet arenanya si Heihachi gitu. Gue tahu sih bikin game itu susah. Mahal sih. Iya. Tapi kok dipecah-pecah gini sih? Iya, agak. Saya sih yang kata sebelumnya tuh levelnya dia dapat gitu. Jadi entah kenapa mereka karena tahu Heihachi itu banyak yang nunggu, jadi mereka kayak mari kita optimize profit gitu. Optimize profit? Gimana caranya gue gak ngerti logikanya apa selain optimize profit. Karena lu mesti beli kayak 80,000 lagi gitu buat stage yang si Genmaji Temple-nya ini gitu. Kemudian ada masalah apa kemarin? Jadi kontroversinya ada 3 kan. Jadi masalahnya ada satu, pertama mereka banyak yang gak suka sama Heihachi balik, dipaksain ceritanya. Itu yang kayak lu ngomongin. Terus Genmaji Temple dijual terpisah. Nah, ada satu lagi kasus kontroversinya di turnamen e-sportnya Thailand, namanya Tiger Uppercut. Ya, Sagat. Jadi
ada pemain China namanya XCC namanya. Itu dia udah pergi ke Thailand pakai duit sendiri, hotel sendiri, pesawat sendiri. Nyampe ke sana dia boleh tanding sampai top 8. Terus tiba-tiba didiskualifikasi dianya. Wah, terus ketika ditanya, kenapa si XCC-nya didiskualifikasi gitu? Ya alasannya si Tekken World Tournament dia bilang, soalnya kita peraturan kita tuh kita nggak cover Cina gitu. Loh? Tapi ini orang udah datang nih dari Cina ke Thailand pakai tiket sendiri, pesawat sendiri, pakai hotel sendiri, tanding sampai nomor 8 besar, dibiarin, terus tiba-tiba dikasih tahu lu diskualifikasi, soalnya kita nggak support region Cina. Kalau ada netizen yang jangan diganggu. Nah, lu bener, nggak tahu kan lu hasilnya apa gitu. Kalau ada netizen yang jangan diganggu, itu nomor satu netizen Indonesia ya, apalagi kalau ngomong nasionalisme dan lain-lain. Nah, nomor 2 itu ada juga nih netizen China. Iya, China. Jadi lu kayak ngomongin kayak apa ke region China yang notabene jumlahnya cukup banyak, kayaknya di bawah Tekken 8, terus kasih tahu lu tuh nggak masuk dalam region kita, lu tuh nggak dapat support kita gitu. Ya mati lah anjir. What the fuck? Terus dia ceritakan dia apa di dojinnya. Saya tidak bisa ikut. Bubar langsung negatif kan jadinya. Makanya langsung dihajar gitu. Tapi ya si XCC, tapi ini untungnya setelah karena kita ada update-nya juga ya. Jadi untungnya mereka minta maaf si Tekken World Tournament-nya. Mereka ganti semua biaya XCC dari Cina ke Thailand. Terus serta akomodasi juga. Terus mereka juga akan masukin dia ke turnamen apa gitu. Gue lupa, pokoknya dia akan otomatis masuk ketika turnamen gedenya datang. Terus juga ya si Bandai Namco akan mulai mikirin gimana caranya supaya untuk World Tournament itu Cina akan dilibatin gitu. Jadi nggak lagi dipisah, dihitung sebagai region terpisah gitu. Gue juga ngerti kenapa mereka exclude Cina gitu di awal gitu. Bukan emang nggak di list awal, tapi kenapa bisa masuk? Iya, dan dibiarin. Sampai 8 besar cuy. Iya, sampai 8 besar gitu. Kalau enggak kan biasanya dari awal udah ada kamu tidak bisa masuk karena tidak gitu. Apa mungkin pakai VPN dari sana? Orang dia ke Cina, orang dia ke Thailand gitu. Turnamen gini kan adalah saya mewakili bangsa saya gitu. Nah, negara saya gitu. Jadi nggak mungkin dong kalau dia tidak pakai negaranya sendiri. Harusnya ya. Lagian juga rada goblok sih, maksudnya kayak ngapain sih mesti region lo ke Cina gitu. Udah tahu dia punya face rabbit gitu. Ya ampun. Oke, ini sedikit update saat berita ini sedang diracik ya. Bandai Namco juga soal Heihachi juga sudah menyatakan permintaan maaf. Bandai Namco kini menyertakan stage karakter DLC selanjutnya yang masih misterius sebagai bagian dari konten karakter pass. Jadi buat teman-teman yang udah beli pass ini sudah tidak perlu lagi membayar uang ekstra untuk memilikinya. Nggak hanya itu aja, mereka juga akan memberikan 500 Tekken Coins untuk semua gamer yang online pada tanggal 29 Oktober sampai 26 Oktober 2024 mendatang. Jumlah Tekken Coin ini bisa digunakan untuk membeli setidaknya untuk 1 kostum baru. Nah, kita ke game gacha. Bukan. Enggak, konsepnya. Jadi Sega itu baru ngeluarin Sonic Rumble. Nah, ini gamenya mirip sama Fall Guys. Kurang lebih mirip sama Fall Guys. Dan ada pernyataan dari Sega kalau misalnya di game ini tidak ada sistem gacha, jadi cuman beli kosmetik doang gitu loh. Karena Sega punya data berarti ya. Iya, harusnya ada data. Sistem gacha itu cuma populer di Asia dan Jepang. Berarti di US atau negara barat atau Eropa juga mungkin ya nggak populer sebenarnya game gacha. Sebenarnya loot box itu bisa dihitung gacha nggak? Sebenarnya bisa sih, tapi gimana ya? Beda kali ya. Loot box kan gacha atau sebenarnya? Loot box gacha gitu loh. Padahal Apex kan ada gachanya. Orang FIFA gitu, FIFA kan ngetopnya di Inggris gitu. Itu 1 miliar setahun itu buat Ultimate Card itu gacha itu. Tapi mungkin yang mau yang di sini mungkin karakter mungkin ya karena karena kan gacha-gachanya loot box jatuhnya adalah senjata atau kosmetik lagi. Gitu. Kosmetik, kalau kosmetik nggak apa-apa ya. Kosmetik ya. Kosmetik. Tapi kalau misalnya kayak FIFA pemain yang lebih imbang gitu, Ultimate Cards itu ngaruh ke performance game gitu loh. Nah, jadi gua agak bingung, tapi ya datanya Sega kita datanya Sega. Dan kalau misalnya kita ingat juga kemarin ada yang ngasih datanya estimasi ya mungkin ya, estimasi datanya Genshin, player barat memang lebih kecil daripada player China dan Asia. Oh, kalau untuk spend duitnya gitu. Jadi ya tau lah ya kalau nggak dengerin. Tapi memang apa ya? Mungkin kita bisa lebih terima kali. Tapi kenapa ya? Kenapa lebih kena ke kita gitu? Even kayak Indonesia kita tuh nggak legalin judi gitu sebenarnya ya. Tapi maksudnya gacha emang judi. Tapi kok di kita masih oke gitu loh.
nggak ngerti, mungkin karena game, karena udah terbiasa sama JRPG-nya mungkin, sama dan apa namanya, rata-rata game gacha kan memang dimulai dari untuk orang-orang yang sibuk banget gitu lah, dari orang Jepang lah ya, orang Jepang yang sibuk banget, kemudian apa namanya dikasih game gacha, ya gue punya duit gue gak buat apa-apa, gue pakai buat game gacha gitu kan ya. Nah itu berkembang, cuman emang budayanya di Asia doang jadi kayaknya ya. Tapi maksudnya kayak kalau kita ngobrolin kayak misalnya kepengaruh sama popularitas mobile, misalnya kita nggak bisa bilang juga, misalnya kayak kita ngobrolin gamenya King kayak Candy Crush gitu, itu kan lebih gede di Amerika gitu loh. Berarti bukan masalah apakah lu kata mobile apa enggak sih gitu loh. Jadi ada sesuatu yang membuat gacha itu for some reason di Asia sama Jepang tuh lebih gede gitu. Iya, bisa diterima gitu dibanding sama yang barat. Tapi barat memang sering ngeliatin kayak gacha tuh predatory juga sih. Gacha ya again, walaupun predatory itu pada zamannya, dimana ngegacha tuh benar-benar kayak lebih kayak judi. Kalau again, gue harus akuin game gacha itu memang ada elemen judinya. Tapi untuk game gacha yang baru-baru itu ada sistem PT, ada sistem Spark yang membuat itu lebih aman jadinya. Jadi lu tahu kalau judi itu kan lu nggak tahu kapan dapatnya kan. Nah, atau jeder, padahal udah hilang berapa di belakang gitu. Tapi gue termasuk orang yang nggak percaya kalau gacha itu judi, karena kayak gini, kayak kalau konsep gue ya, kalau lu judi itu kan lu lempar duit, lu antara dapat atau tidak dapat kan. Tapi kalau misalnya gacha kan lu pasti dapat sesuatu, cuman yang lu dapat itu bukan sesuatu yang lu mau gitu. Nah, itu pemikiran jadi gini, dianggap jadi judi karena begini, lu dapat tapi barang itu tidak ada harganya buat lu. Karena nggak ada harganya buat lu, that means nothing gitu. Oh, emang bukan menang kalah doang ya? Bukan menang kalah doang gitu. Kalau lu pengen dapat yang barang yang lu mau kan, hence ada harganya buat lu. Kalau dapat barang yang tidak lu mau, hence tidak ada harganya buat lu. Gitu. Oh iya kah? Gitu. Gue pemikiran gue kayak gitu. Jadi dibilang ada elemen judi, ada dikit, tapi tidak separah yang benar-benar pure judi gitu loh. Dimana kalau antara cacing atau naga gitu. Tapi memang pure luck juga sih, pure luck banget. Basisnya juga basis luck juga sih. Nah, again tidak seperti yang lama itu parah banget, sampai pemerintah harus turun tangan bikinin ngasih rate-nya berapa informasi ya, dan lain-lain. Dan yang sekarang yang baru-baru game gacha yang baru-baru rata-rata ya tidak predatory, setidaknya ada PT lebih tidak predatory karena masih ada, karena masih ada gitu loh. Jadi yang PT-nya jauh banget. Tapi gue bisa mengerti juga kalau misalnya sistem ini diterapkan ke Sonic Rumble. I mean Dota, iya, gila laku banget. Lakunya dari mana? Lakunya dari skin cuy. Dari skin. Terus apa namanya? CS. Iya, CS juga parah. CS bisa dapat karambit. Waduh, itu sadis banget. Si Valve sudah buktikan itu. Sudah buktikan, dan gue juga ngelihat Fall Guys juga memang penjualannya memang banyak dari jual kosmetik juga. Jadi gue nggak heran kalau misalnya si Sonic Rumble ini mau mengadaptasi itu. Gitu. Toh karakter jadi banyak banget. Tapi pertanyaan kok misalkan di sesi komentar aku penasaran juga, menurut lo apakah loot box dan gacha itu sama atau tidak gitu. Nah, coba tulis komen. Aku penasaran juga. Wah, ini game gacha juga tapi freaknya agak aneh gitu loh. Gini, di China ada fans, mungkin ini komunitas ya. Kemarin tuh bulan Oktober itu baru ulang tahunnya karakter namanya Furina. Nah, Furina itu karakter Archon ya, kurang lebih ya dari Fontaine. Jadi di tahun lalu, karakter tahun lalu. Itu merayakan ulang tahunnya dengan nyewa gedung. Terus mati makan buat gacha dia bisa nyewa gedung aja. Mereka nyewa gedung. Komunitas ini nyewa gedung, dan gue udah lihat sedikit ya. Itu dia bikin kayak layarnya itu gambar Furina. Terus naik tangga ada gambar-gambar Furina. Semua ornamennya Furina. Gua anjir. Dan ini bukan kota kecil, itu di Shanghai, bro. Di Shanghai itu gede loh. Itu gede banget. Gede banget. Dan gua rasa segitu dedikasinya kah dirimu? To be honest, gue jadi kalau misalnya seandainya bisa dapat liputan ke sana, gue pengen ke gedung itu sih. Ngatin Furina ya dong. Furina banyak banget. Karena harus diakuin. Yang ngejut, yang bikin ini jadi lucu adalah Furina itu pada saat rilis itu adalah karakter yang dibenci. Karena dibenci karena dia snob,
Karena dia nyebelin, personality-nya nyebelin. Tapi setelah cerita terakhir semuanya suka. Karena ternyata dia begini, ada plot twist-nya lah gitu. Semuanya suka, banyak yang suka sama Furina jadinya. Dia segitu sukanya. Wow. Kayaknya gue pernah sama berapa duit sih, lah Shanghai satu gedung. Ini tadi satu gedung ini ya. Iya. Dia bukan cuma kayak satu tempat gitu, enggak. Mereka bikin satu gedung gitu. Niat banget loh gue. Niat banget. Kan itu kan harus didesain lagi, kasih ke ini, dan ini ingat bukan tidak atas nama Himi Hoyo bahkan. Enggak, mereka personal. Ini bukan duit MiHoYo ini. Kan duit MiHoYo. Apa gue pengen tahu apa minta izin sama MiHoYo enggak ya? Gue nggak tahu ya, harusnya sih nggak. Karena kan dilempar buat publikasi gitu loh. Tapi mereka nggak macam-macam, maksudnya nggak ada award yang dalam tanda kutip nakal atau mencederai Furinanya sendiri sih. Harusnya sih nggak ya menurut gue. Harusnya enggak. Makanya gue wow. Tapi sebenarnya agak aneh gak sih komunitas, maksudnya kayak lu berbagi waifu itu normal gak sih? Maksudnya kayak kita ber-500 di komunitas ini punya waifu yang sama tuh. Ya itu memang ada sistemnya namanya sharing waifu. Ya maksudnya okay. Anda tidak bisa menyatakan kalau Furina adalah istri saya. Saya di HP saya juga ada Furina gitu. Ini berarti merayakan ulang tahun istri kita bersama gitu. Kurang lebih seperti itu. That is weird. But ya ada kejadiannya, dan gue nggak tahu aneh, tapi again mungkin lebih ke mes kali ya. Mereka bisa menyewa sampai segininya gitu. Tapi kalau Cina kalau tajir banget sih gila. Iya sih. Kalau misalnya kayak lu lihat kayak apa yang Dota 2 misalnya, yang kita ngomong kosmetik itu yang benar-benar punya duit tuh yang level battle pass-nya zaman dulu tuh bisa gede banget itu. Sama kayak Arab gitu. Parah emang. Ini channel lagi. Ini berbudaya sekali. Ini berbudaya sekali. Silakan Pak. Jadi ya kalau misalnya lu ngikutin banyak sih streamer, gue pernah lihat kayak si Winda atau pernah main. Terus juga streamer luar gue juga sempat lihat. Jadi ada tren yang namanya dating sim live action game. Jadi kalau misalnya lu nggak tahu ya, sekarang ada game dating sim di mana lu ceritanya lu pacaran sama kata cewek, tapi kata ceweknya tuh live action gitu loh. Jadi lu ntar dapat reaksi dari pilihan opsi jawaban dan pilihan gitu. Berarti direkam dulu video kayak Yakuza tapi live action pilihan gitu. Nah, bukan game sweet ya? Bukan. Ya, bukan. Bukan itu. Jadi ya itu referensi tuh abang nanti. Banyak yang nggak tahu juga, nggak apa-apa. Jadi pasti tahu. Tapi kayaknya kalau yang Suicide Sauce-nya ada yang tahu paling. Jadi ada tendensi ke sana. Nah, ada satu developer yang cukup keren menurut gue pribadi dan menurut gue memang potensial ini. Jadi namanya Fourth Wall. Gue gak tahu bahasa Cinanya apa kan. Fourth Wall. Oh ya, pokoknya nama ada tulisan Cinanya ya, pokoknya nama Inggrisnya Fourth Wall gitu. Nah, mereka bikin satu game yang namanya Back from the Other World, I Miss Love. Jadi ada konsep isekai-nya dan konsepnya ada dating sim live action gitu. Oke. Nah, yang bikin menarik adalah tidak hanya dalam tanda kutip aktor aktris selebgram atau influencer dari Taiwan atau Cina doang, mereka finally menyewa, bukan menyewa ya, itu gak terlalu kasar. Memperkerjakan? Enggak juga. Membayar. Sama, enggak ada yang benar. Merekrut aja lah. Merekrut bintang film dewasa Jepang dan mantan bintang film dewasa Jepang sebagai 3 dari 5 cewek yang bisa lu pacarin di gamenya gitu. Itu DLC bener? Enggak DLC. Jadi bintang-bintangnya kalau misalnya lu tahu, harusnya kalau gue yakin lu cukup berbudaya. Jadi ada si Saika Kawakita itu ini katanya penampilan pertama live action dia untuk project kayak gini itu Jav. Terus ada Ai Uehara itu ex Jav, harusnya udah tahu. Terus ada Kira, terus ada juga satu lagi bintang namanya Joey, gue nggak tahu ya mereka dari mana gitu pokoknya. Nah si nanti semua kata ini akan berperan sebagai seseorang yang berada di sekitar lo. Jadi ya ada kedekatannya ya. Si Kawakita ini bakal jadi bos lo, Uehara itu jadi tycoon cewek yang dua nama lo, Mihama itu bakal jadi kolega gitu. Jadi ya gue kadang-kadang mikir ini terinspirasi sama Yakuza juga. Iya bisa jadi. Tapi yang pasti kayaknya buat streamer tuh laku gitu, karena mereka juga kayaknya nggak ada masalah di copyright segala macam gitu. Tapi ini nggak ada adegan-adegan lalala kan? Nggak ada. Tapi ya semua interaksinya ya kayak kayak deket banget gitu loh. Jadi jual closeness-nya lah. Plus juga kalau misalnya liatin yang project sebelumnya itu biasanya ada
kalau di finalnya sama kayak Yakuza paling nggak lu bisa liatin at least mereka ada di kayak pose-pose grafurnya. pose gafur atau lu pakai baju seksi atau ya at least cleavage segala macam kelihatan lah gitu. Iya. Nah, gue nggak tahu apakah di sini akan naik level atau enggak. Yang pastinya bakal keluar di akhir 2024 ini gitu. Steam? Ya, Steam only. Oke, Steam only. Kalau ada Nintendo Switch ya agak ya Sempet gitu. ada sih. Iya, emang ada. Sempet ada. Tapi dia benar-benar JAV men gitu. Aduh, oke. Tapi kalau misalnya ini sukses, gue yakin akan lebih banyak bintang JAV bakal main ke film kayak gini gitu. Jadi ya kalau misalnya lu ingin melihat itu terjadi, tolong dukung. Oh enggak ya. Ini tidak disponsori ya. Cakep aja deh. Oke, kira-kira itu berita game mingguan kali ini. Bukan mingguan lagi ya. Game hari Minggu. Ya, berita game hari Minggu atau mau kita M-nya. Jadi ada tadi kita ngobrolin soal Game Freak bocor, kita ngobrolin soal Steam yang lisensi. ya, lisensi, terus kita ngomong juga soal JAV di game dating live action. Oke, itu doang. Semoga kita bisa ketemu di minggu depan. Ada Plat. Rama. See you next week. Semoga ada apa ya. Dadah.